سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bani Israel ditinggal sangat lama, dengan kematian Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus Nabi Yesaya alaihi salam atau Isaiah. Ketika beliau diutus, Bani Israel pun tengah dipimpin seorang raja yang saleh, Hizkia atau Hezekiah. Itulah salah satu masa kedamaian bangsa Yahudi di Yerusalem. Nabi Yesaya alaihi salam hadir memberikan nasihat kepada mereka. Ia juga menjadi penasihat bagi Hizkia, memberikan saran baik ataupun melarang hal buruk bagi kerajaan Yahudi. Sang Nabiullah pula yang mengambil keputusan segala urusan bagi Bani Israel. Suatu hari, Raja Hizkia ditimpa sebuah penyakit, kakinya terkena infeksi yang berat sangat, kematian sudah ada di hadapannya. Sementara raja sakit, rombongan pasukan ini Raja Babilonia, Sennacherib atau Sinharib, dikabarkan tengah menuju Yerusalem. Mereka bermaksud menyerbu negeri pimpinan Hizkia, dengan 60.000 pasukan. Raja Hizkia pun kebingungan. Ia khawatir rakyatnya tewas sia-sia, dan negerinya porak-poranda. Namun, ia tak dapat melakukan apa-apa dengan penyakit yang tengah dideritanya. Ia pun meminta nasihat kepada Nabi Yesaya alaihi salam. Apa yang harus ia lakukan? Apakah Allah memberikan wahyu kepada Anda mengenai pasukan Sanherib? Tanya raja. Lemas, Allah belum memberikan wahyu apapun kepadaku tentang itu. Jawab Nabi Yesaya alaihi salam. Setelah beberapa hari, Yesaya mendapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar Hizkia bersedia turun tahta, dan mengangkat raja baru, sebagai penggantinya untuk menghadapi serangan Babilonia. Pasalnya, takdir ajal telah dekat dengan Hizkia. Dengan berat hati, Nabi Yesaya alaihi salam pun mengatakannya pada sang raja, namun raja dengan lapang dada menerimanya. Raja Hizkia kemudian segera menghadap kiblat, kemudian menengadahkan tangan berdoa. Dengan hati yang tulus, sang raja memanjatkan doa, "Ya Tuhan dari segala Tuhan, ya Raja dari segala Raja. Ya Tuhan yang penuh kebajikan dan penyayang, yang tidak tidur dan tidak mengantuk, yang dapat mengalahkan segala sesuatu, ingatlah hamba-Mu ini, atas apa yang telah hamba perbuat, bagi bangsa Israel. Dan Engkau tentu lebih mengetahuinya, Engkau mengetahui setiap perbuatan hamba, dan segala rahasia hamba." Ujar Raja Hizkia, menangis, meminta belas kasih dari Allah Ta'ala. Allah pun menjawab doa raja yang saleh itu. Kepada Nabi Yesaya alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bahwa dia sangat senang Hizkia memanjatkan doa kepadanya. Allah pun memperpanjang usia Hizkia hingga 15 tahun lagi. Mendapat wahyu itu, Nabi Yesaya alaihi salam pun segera memberi kabar kepada sang raja dengan gembira. Mendengar kabar tersebut, Raja Hizkia pun segera menyungkur sujud dan memanjatkan syukur. "Ya Tuhan, Engkau memberikan kerajaan bagi siapa yang Engkau kehendaki. Engkau mengangkat kedudukan siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau mengetahui segala hal gaib dan nyata. Engkau adalah Al-Awal dan Al-Akhir. Engkau memberikan rahmat dan menjawab orang-orang yang kesulitan." Ujar Hizkia, memuji Tuhan seluruh alam. Usai sujud syukur, Nabi Yesaya alaihi salam meminta sang raja untuk mengusap kaki yang infeksi dengan sari daun ara. Dengan kehendak Allah, penyakit raja sembuh seketika. Tak hanya menyembuhkan penyakit raja, Allah pun menolong Bani Israel dengan mengalahkan tentara Sanherib. Tiba-tiba di pagi hari, seluruh pasukan mati tergeletak, kecuali sang raja Sanherib dan kelima tangan kanannya, termasuk Nebukadnezar. Mereka dibelenggu selama 70 hari, kemudian dipulangkan ke Babilonia. Saat kembali, Raja Sanherib pun menanyakan hal aneh yang terjadi pada mereka. Para tukang sihir negeri itu pun mengatakan kepadanya, "Kami bercerita tentang Tuhan dan Nabi mereka, tapi Anda tak pernah mendengarkan kami. Mereka adalah bangsa yang memiliki Tuhan," ujar para tukang sihir. Sang Raja Babilonia pun berkidik. Ia kemudian merasa sangat takut akan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara di Yerusalem,
Setelah perpanjangan usia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Hizkia pun menemui ajalnya. Pasca meninggalnya Hizkia, Yerusalem porak-poranda. Kondisi Bani Israel sangat buruk. Nabi Yesaya alaihi salam yang masih hidup di tengah mereka, tetap mendakwahkan tauhid dan menyeru Bani Israel agar tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengingatkan Bani Israel untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski kondisi negara carut-marut, namun salah satu sifat Yahudi adalah menentang para nabi. Meski Nabi Yesaya alaihi salam selalu menjadi wali bagi mereka, bangsa Israel itu justru marah kepadanya. Mereka geram dengan ceramah Nabi Yesaya alaihi salam. Mereka pun kemudian memusuhi Nabiullah dan berencana membunuhnya. Hingga suatu hari, Nabi Yesaya alaihi salam tengah melewati sebuah pohon, sementara Bani Israel mengejarnya untuk membunuhnya. Lalu tiba-tiba pohon yang dilewati sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbuka. Nabi Yesaya alaihi salam pun masuk dan berlindung di dalam pohon. Namun syaitan melihat Nabi Yesaya alaihi salam masuk ke dalam pohon. Syaitan pun kemudian membuat jubah sang nabi terjepit sehingga terlihat oleh Bani Israel. Bani Israel pun segera mengambil gergaji kemudian menggergaji pohon itu. Yesaya pun wafat dibunuh oleh umatnya sendiri. Kisah Nabi Yesaya alaihi salam tersebut tak tercantum dalam Al-Quran, pun tak dikabarkan oleh Rasulullah. Dalam ajaran Islam, nama Nabi Yesaya alaihi salam juga tak termasuk dalam nama 25 nabi yang harus diketahui. Hanya saja, Ibnu Katsir memasukkan kisah Yesaya tersebut dalam kitabnya, Qasasul Anbiya. Menurut Ibnu Katsir, mengutip dari riwayat Muhammad ibnu Ishaq, Nabi Yesaya alaihi salam merupakan nabi yang muncul sebelum era Nabi Zakaria dan Yahya alaihi salam. Beliau bahkan salah satu nabi yang bernubuat mengenai Nabi Isa dan Nabi Muhammad Rasulullah. Silahkan merujuk kembali kitab Ibnu Katsir tersebut. Semoga cerita tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Tonton video lainnya dan nantikan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.